Shalom jemaat Tuhan, Masuk glory yang dikasih Tuhan, ada sukacita, ada kemenangan saat ini. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah. Mari kita satukan hati, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Karena hari ini Tuhan, kami boleh datang dalam pelataran Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau mempersembahkan rasa syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau menyertai hari demi hari, waktu demi waktu. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik. Hormat syukur kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa ibadah ini menyenangkan hatimu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh membawa yang terbaik Tuhan saat ini Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan. Dan kami percaya saat Engkau ditinggikan, maka ada kuasa yang terjadi atas setiap kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dan kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya kuasa-Mu nyata Bapa. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Sebab tidak ada nama lain seperti Engkau Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang ajaib Tuhan. Haleluya. Sikia rapasaka ya ramasyana ya ramo. Kia ramasyana ya rawa ya rawa siana ya ramo. Kami berseru hanya kepadamu Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang dipuji. Yesus Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus, sebab kehidupan kita selalu diberkati, selalu disertai, sebab Tuhan memperhitungkan kehidupan kita berharga di matanya. Amin. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu, sembah Dia, puji Dia, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu. Percaya hanya kepada Tuhan. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu, sembah Dia, puji Dia, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu. Tuhan peduli rambut di kepalamu, semua terhitung olehnya. Tuhan mengerti segala masalahmu. Engkau berharga bagi Dia. Kita angkat pujian ini dari awal. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu, sembah Dia, puji Dia, bersyukur setiap. Dan janganlah engkau takut, janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalah. Sekali lagi dengan iman katakan, percaya pada Yesus. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu, sembah Dia, puji Dia, bersyukur setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalah. Jangan cemaskan masalahmu, sebab Allah peduli. Allah peduli
sorak-sorai bagi Allah kita yang mulia. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, biarlah aku selalu hidup dalam naungan sayap-Mu. Aku rindu Tuhan, terselamatkan oleh kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Dengan sayap-Mu, naungiku
saat aku mengalami badai, Engkau selalu berada di sisi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Sungguh Tuhan kami bersyukur. Beruntung dan kami sungguh-sungguh Tuhan bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan ada kata menyerah, karena akan tinggal selangkah lagi. Jangan ada kata percuma, karena setiap doamu tidak akan pernah sia-sia. Jangan ada kata terlalu lama, karena jawaban itu akan tiba-tiba muncul. Tuhan berikan kepada kita semua. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk kita tetap mengandalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan dengan imanmu bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari bangkitkan imanmu, katakan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari bangkitkan imanmu, katakan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat-Mu tetap ada Tuhan. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah, itu adalah kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami mendapatkan kesempatan mendengarkan firman, biar firman itu membersihkan setiap karakter kami, biar firman itu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Ajari kami makin hari makin mengerti kebenaran firman-Mu. Bajak tanah hati kami agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, bersama saya katakan amin. Shalom. Mari katakan dengan sebelahmu, engkau adalah pemenang. Masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema Climber Character, meraih puncak keberhasilan. Saudara, kata climber itu adalah pemanjat, saudara. Orang yang mempunyai karakter memanjat adalah orang yang tidak pernah menyerah. Nah, mari saudara, kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Setiap orang Kristen di dalam kehidupan akhir zaman ini selalu ingin mendapatkan berkat dari Tuhan. Tidak ada satupun orang di dalam dunia ini, apalagi orang Kristen, mereka menolak berkat dari Tuhan. Maka dari itu saudara, setiap orang Kristen pasti rindu mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi saudara, kenyataan di dalam kehidupan ini banyak sekali kita menghadapi rintangan. Banyak sekali kita menghadapi halangan. Banyak sekali kita menghadapi obstacle.
kesulitan menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan. Walaupun kita kerap kali berdoa dan kita aktif di dalam pelayanan, tetapi saudara, kenyataan tantangan hidup masih banyak merintangi hidup kita. Masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, yang belum ada jalan keluar, sehingga kita sering mengalami kekecewaan. Kita merasa kita sudah melakukan sesuatu yang rohani. Kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa. Kerap kali apa yang menjadi keinginan kita selalu belum terkabulkan. Maka dari itu banyak di antara kita sering mengalami kecewa, putus asa. Bahkan ada kepahitan, saudara. Seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Tetapi saya perlu sampaikan pada saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sebagai Bapa. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kalau saudara, doa saudara hari ini belum dijawab, itu tandanya Tuhan sedang mendidik saudara. Dia mengajar saudara supaya kita dibentuk karakter kita. Supaya kita bukan menjadi orang yang mudah menyerah. Supaya kita tidak mudah putus asa. Maka dari itu saudara, Allah yang kita sembah sebagai Bapa, Dia mengajar kita supaya kita menjadi orang yang tangguh menghadapi masalah. Di dalam kehidupan ini, banyak di antara kita selalu menginginkan berkat secara instan. Kita selalu ingin doa kita dikabulkan secara cepat. Tanpa kita mengerti, setiap doa itu ada waktunya Tuhan. Karena Dia mengerti kapan Dia harus mengabulkan doa saudara, kapan Dia harus menjawab setiap doa saudara. Tapi saudara, di dalam kehidupan ini, banyak di antara kita sering kecewa. Kita menginginkan berkat atau jawaban doa secara instan, tanpa mengerti setiap kesuksesan dalam hal berkat ada harga yang harus kita bayar. Dan berkat yang diinginkan, saudara, beraneka ragam. Berkat-berkat yang kita lihat, saudara, yang diinginkan bermacam-macam ragamnya. Ada sekelompok orang menginginkan mendapatkan berkat berbentuk kekayaan. Dia berdoa dengan Tuhan supaya dia bisa menjadi cepat kaya. Hati-hati saudara. Ada sekelompok orang juga menginginkan mendapatkan rumah yang mewah. Padahal Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Ada sekelompok orang menginginkan memiliki banyak perusahaan. Sudah ada satu perusahaan, dia ingin lagi 2 perusahaan. Dia ingin lagi 3 perusahaan. Tanpa dia ingat bahwa segala sesuatu kalau difokuskan secara tidak balance, maka engkau akan mengalami sebuah problem yang baru. Maka dari itu saya katakan banyak orang yang berkeinginan mendapatkan berkat yang beraneka ragam. Ada yang menginginkan hidupnya damai, sejahtera. Ada yang menginginkan dia memperolehkan keselamatan. Maka dari itu saudara, semuanya harus mempunyai keseimbangan. Banyak di antara kita tidak sadar bahwa kalau kita fokuskan hanya sekedar saudara untuk menjadi kaya, maka saudara akan meninggalkan nilai-nilai yang harus saudara penuhi. Di antaranya rumah tangga. Rumah tangga membutuhkan kasih. Rumah tangga membutuhkan, atau istri, suami membutuhkan kepedulian. Suami membutuhkan perhatian.
atau istri membutuhkan perhatian, anak membutuhkan perhatian, kasih dari Bapa, kasih dari orang tua. Tetapi banyak sekali kita selalu mempunyai konsep yang hanya fokus kepada hal-hal yang sementara, saudara. Nah, pada hari ini, saudara, kita mau belajar bagaimana kita bisa mendapatkan kesuksesan yang sejati. Definisi kesuksesan yang sejati adalah berkat yang diterima bisa dinikmati oleh seluruh anggota rumah tangga dengan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Artinya semua berkat bisa dinikmati oleh seluruh anggota rumah tangga dengan damai sejahtera. Di dalam kehidupan ini ada dua kelompok orang yang mengalami kegagalan dalam menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan. Yang pertama, saudara, kelompok ini yang dikatakan kelompok quitter atau kelompok pecundang, saudara. Nah, apa artinya kelompok pecundang, saudara? Mari kita buka di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33. Kita baca berganti-gantian. Saya baca 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades. Di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Yang percaya firman Tuhan katakan, amin, saudara. Orang jenis ini adalah orang pecundang yang mempunyai masalah, saudara. Yang pertama, saudara. Masalah yang pertama, pikirannya selalu negatif. Walaupun dia melihat dengan kepala sendiri bahwa berkat sudah berada di depannya, dia masih tidak percaya. Dia menganggap ini sesuatu yang tidak mungkin. Dia melihat keadaan. Dan keadaan ini yang membuat dia imannya jatuh, saudara. Maka dari saudara saya mau perlu sampaikan, mungkin saudara di dalam usaha pekerjaan saudara, mungkin di dalam pekerjaan saudara kelihatannya sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi satu hal, jangan izinkan pikiran saudara dikuasai pikiran yang negatif.
saudara harus menguasai pikiran negatif dengan firman Allah. Saudara katakan, memang aku tahu. Caranya saudara untuk menguasai pikiran yang negatif. Memang aku tahu masalahnya. Bahwa masih banyak raksasa-raksasa. Tetapi jika Tuhan menyertai aku, maka raksasa itu akan kutelan. Maka saudara, pikiran negatif itu kalau dikuasai dengan firman, maka bangkitlah iman kita. Yang kedua saudara, orang quitter atau orang pecundang. Jika menghadapi kesulitan, dia dengan mudah menyerah. Karena dia tidak memiliki fighting spirit. Dia tidak mempunyai semangat juang yang kuat. Karena apa? Karena dia mengandalkan kekuatannya diri sendiri. Orang yang mempunyai karakter quitter ini adalah orang yang selalu mempunyai pikiran negatif dan selalu mengandalkan dengan kekuatannya sendiri dan fighting spiritnya sangat-sangat rendah, saudara. Yang ketiga, quitter ini atau pecundang ini tidak memiliki iman. Karena dia tidak dekat dengan Tuhan. Dia tidak pernah doa. Dia tidak pernah, saudara, mengandalkan Tuhan. Dia tidak pernah berpuasa. Dia tidak mengandalkan iman. Dia tidak pernah memuji Tuhan. Karena apa? Dia menggunakan logika, intelijensinya. Sehingga dia menjadi orang yang gampang menyerah melihat keadaan. Saudara, keadaan itu sering dipakai iblis untuk menakuti saudara dan mengalahkan saudara karena iman saudara jatuh. Dan yang selanjutnya saudara, yang kedua, orang yang gagal adalah orang yang kelompok camper. Apa camper? Yaitu orang malas untuk berjuang karena dia sudah merasa nyaman. Mari kita baca di dalam kitab Bilangan 32 ayat 1 sampai 13. Penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eliasar dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibom, Yaiser, Nirah, Hesibom, Elilea, Elile, Sebam, Nebo, dan Bion. negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapatkan kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Jangan kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub.
oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hati. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yesua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, orang kelompok camper ini hidupnya di camp. Sudah merasa nyaman. Walaupun tempatnya tidak permanen. Seolah-olah dia sudah berada di zona kenyamanan. Padahal sewaktu-waktu dia bisa dipindah oleh alam atau badai, saudara. Inilah peristiwa yang mana saudara perlu berjuang lagi, saudara. Mereka cukup nyaman. Yang mana pada zaman itu, saudara, mereka hanya tinggal menyeberang ke tanah Kanaan, tinggal menyeberang ke tanah perjanjian, maka mereka masih senang hidup di tepi sungai Jordan, saudara. Bahkan mereka mau tinggal selamanya di camp. Dan di camp itu, orang yang tinggal di camp itu hanya sementara, saudara. Tidak permanen. Tapi mereka merasa nyaman di tempat itu. Dan mereka mengatakan lebih baik mereka di pinggir sungai Jordan daripada mereka masuk ke tanah perjanjian. Maka Tuhan murka, saudara. Tuhan mengatakan generasi 20 ke atas, engkau tidak akan mendapatkan atau tidak akan masuk di dalam tanah perjanjian, saudara. Inilah jenis orang kelompok yang malas, saudara. Orang jenis camper ini malas berjuang untuk meraih janji firman Tuhan. Saudara, setiap kita harus melangkah, saudara. Kita harus setiap hari harus dewasa. Kita jangan hanya merasa puas apa yang sudah kita dapat. Kita sudah puas apa yang sudah kita tahu. Saya perlu sampaikan, saudara dan saya, kita hanya sementara di bumi ini. Kita perlu, saudara, bangkit. Kita perlu, saudara, melakukan sesuatu yang Tuhan rindukan, yaitu masuk di tanah perjanjian. Memang, saudara, di tanah perjanjian banyak sekali rintangan, banyak sekali persoalan, banyak sekali masalah. Tetapi perlu saya sampaikan, setiap persoalan, setiap masalah, jika kita disertai Tuhan, masalah akan kita taklukkan. Orang kelompok camper ini mudah puas. Kalau kita tadi membaca di dalam kitab Bilangan 32 ayat 1 sampai 13, kita bisa melihat mereka nyaman berkemping, saudara. Mereka nyaman di pinggir sungai Jordan. Mereka lupa bahwa di seberang itu adalah tanah perjanjian. Mereka merasa puas, mereka tidak mau lagi repot, mereka tidak mau berjuang untuk masuk di tanah perjanjian. Maka dari itu, saudara, saya katakan orang kelompok camper ini adalah orang yang mudah puas apa yang sudah dia dapatkan. Sehingga hidupnya yang tidak ada keinginan untuk maju. Saudara ingin maju? Saudara ingin dewasa dalam kerohaniannya? Saudara ingin maju di dalam usaha pekerjaan? Saudara jangan jadi camper. Saudara jadilah climber. Nanti kita belajar, saudara. Untuk menjadi orang yang sukses, saudara perlu belajar menjadi seorang pemanjat.
Orang yang memanjat itu, dia tahu bahwa di atas itu adalah puncak keberhasilan. Tetapi dari bawah dia kalau melihat bahwa di atas, untuk mencapai di atas, banyak rintangan, banyak mara bahaya, banyak persoalan. Tetapi satu hal, mereka kalau mentaati peraturan, mereka mentaati prosedur, mereka mempunyai peralatan yang benar. Saya percaya mereka bisa masuk dan mereka bisa naik ke atas di puncak keberhasilan, di puncak gunung. Saudara, untuk meraih kesuksesan yang sejati, kita harus belajar dari climber, pemanjat. Dan ada beberapa kelebihan dari kelompok climber yang harus kita teladani agar kita mendapatkan kemenangan. Kita belajar dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Mari kita baca berganti-gantian. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberang sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu. Kepadamu ya ini, Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu dan di seberang sungai Yordan, tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu.
kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikian kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang percaya firman Tuhan katakan amin, saudara. Saudara, inilah sebuah kisah yang ditulis di dalam Alkitab. Bagaimana seorang Yosua, saudara, yang tidak punya pengalaman, yang tidak pernah disebut sebelum Musa bahwa dia akan menjadi penggantinya Musa. Tetapi sejak Musa meninggalkan dunia, baru Tuhan memerintahkan seorang Yosua. Saudara, semua orang di sekitar Yosua, dia tahu Yosua itu pembantu. Atau bahasa Jawanya batur, saudara. Pembantunya Musa. Dan tidak punya background. Alkitab tidak mengatakan dia adalah orang yang spesial. Tetapi sejak Tuhan menyampaikan firman kepada Yosua, engkau akan melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Musa, membawa bangsa Israel masuk di tanah Kanaan. Saudara, perhatikan ini. Ini sesuatu yang tidak mudah bagi seorang Yosua. Dia itu adalah pembantu yang tidak punya, saudara, pengalaman. Dia tidak punya pengalaman pribadi untuk memimpin bangsa yang sebegitu banyak. Sudah banyak tegar tengkuk. Nah, saudara, ini sebagai seorang Yosua, dia melihat begitu besarnya masalah dan dia harus menghadapi masalah yang tidak mudah. Mungkin ada seniornya, mungkin dulu ada Harun yang notabene-nya dia adalah lebih senior daripada seorang pembantu. Tetapi Tuhan justru milih Yosua untuk menjadi pemimpin penerus Musa. Untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka tinggal satu langkah, yaitu melewati sungai Yordan, yang mana mereka semuanya tidak menyetujui. Mereka mayoritas beroposisi. Maka tadi itu Tuhan mengatakan, kuatkan hatimu. Jangan tawar hati. Saudara, itulah pesan Tuhan kalau saudara sedang menghadapi persoalan. Kalau saudara sedang menghadapi masalah, jangan sekali-sekali saudara tawar hati. Jangan saudara mempunyai kepahitan. Berapa banyak di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita begitu melihat masalah, kita tawar. Tidak mungkin. Kita selalu mempunyai pikiran negatif. Tetapi kita belajar dari karakter seorang Yosua. Seorang pemanjat ungu yang ulung, saudara. Walaupun dia melihat begitu tingginya sebuah gunung. Dan dia lihat tebing-tebingnya yang begitu curam. Tetapi dia punya keinginan, mempunyai hati. Sebelum mereka berperang, dia mempersiapkan hati menjadi seorang penakluk
menjadi seorang pemenang. Itulah yang saya katakan climber, pemanjat ulung. Seperti yang dilakukan Joshua. Mari kita belajar dari karakter seorang yang bernama Joshua. Yang memiliki karakter climber. Artinya sebagai pendaki gunung yang tidak boleh menyerah. Jika kita ingin mencapai puncak gunung, jangan sekali-sekali saudara menyerah di tengah jalan saudara. Itu akan membuat saudara jatuh. Itu akan membuat saudara celaka. Demikianlah karakter Joshua. Dia pantang menyerah untuk masuk ke tanah perjanjian. Joshua adalah seorang pembantu Musa yang taat kepada firman Tuhan. Yang mana dia harus menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Yang tidak pernah mengucapkan syukur. Walaupun mereka sudah dibebaskan oleh Musa dari perbudakan melalui kuasa Tuhan. Tetapi mereka begitu sulit untuk dipimpin. Mereka penuh dengan sungut-sungut. Mereka penuh dengan komplain. Mereka penuh dengan mengeluh. Mereka selalu mengeluh. Mereka kadang-kadang saudara selalu mengeluh bahwa mereka lapar. Mereka kepingin makan roti saudara. Dia katakan kalau kita tahu kita di padang gurun tidak makan apa-apa, tidak makan roti, lebih baik kita kembali ke Mesir jadi budak, tidak apa-apa sampai mati. Dia marah menyalahkan Musa, dia nyalakan Tuhan saudara. Inilah karakter yang ada kepada bangsa Israel. Dan dan Joshua diperhadapkan dengan orang yang modelnya seperti ini. Kadang-kadang mereka merasa mereka nuntut tiap hari makan roti, sudah dikasih roti dari surga saudara. Mana daging? Saudara, Tuhan begitu sabar. Dia kirimkan burung puyuh saudara. Mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu burung puyuh. Alkitab mencatat mereka makan, mungkin saya tidak tahu dimasak apa tidak, sampai muntah, bukan dari mulut tapi dari hidung saudara. Itu tandanya keserakahan, itu tandanya mereka tidak bisa menguasai kedagingan, itu tandanya mereka gelojo saudara. Saudara, Joshua diberhadapkan untuk memimpin bangsa yang semacam ini saudara. Ini adalah sebuah tantangan. Tetapi saudara, Joshua, dia menangkap apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dia meneruskan Musa dan dia menjaga hati saudara. Yang kedua saudara, kekuatan Joshua dengan beriman kepada Tuhan dengan firman untuk menjaga hati. Saudara, hati ini perlu dijaga. Karena kalau saudara tidak bisa menjaga hati, saudara tidak bisa memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini. Saudara kalau tidak menjaga hati, saudara tidak akan dapat hikmat. Saudara kalau tidak menjaga hati, mungkin hati saudara akan terluka. Saudara berhadapan dengan orang yang hanya asal ngomong, asal menyakiti orang. Padahal saudara, banyak hamba Tuhan yang betul-betul melayani, betul-betul mengajak supaya masuk di tanah Kanaan. Tetapi banyak jemaat yang selalu mengeluh, selalu komplain, selalu menghakimi. Seolah-olah saudara, apa yang sudah dikerjakan oleh hamba Tuhan tidak ada artinya bagi mereka. Ini yang terjadi pada zaman 6.000 tahun yang lalu. Bangsa ini selalu mengeluh, selalu komplain, selalu menghakimi. Maka dari itu saudara, Tuhan menyampaikan kepada Joshua,
kuatkan hatimu, jaga hatimu. Karena ada sebuah pengalaman yang dilakukan oleh Musa. Musa berhadapan dengan orang-orang yang semacam ini. Musa pernah jatuh, saudara. Musa pernah membuat Tuhan murka. Pada suatu saat bangsa ini mengeluh. Dia kehausan. Dan mereka marah-marah. Maka Musa mengatakan, Tuhan, bagaimana saya diperhadapkan dengan orang semacam ini? Tuhan nyatakan sesuatu. Musa pernah stres. Tapi Tuhan katakan, ambil tongkatmu, pukulkan di batu, maka air itu akan keluar. Musa taat, dia lakukan. Dia pukul dengan tongkat, maka air itu keluar, saudara. Mereka minum air. Dan berapa saat kemudian, saudara, orang-orang itu mengeluh lagi, saudara. Mereka marah, merontak. Dan Musa waktu itu nyampaikan kepada Tuhan. Mereka melakukan hal yang sama lagi. Dan Musa tidak menjaga hati. Tuhan mengatakan, Musa, teriakin batu atau gunung itu. Maka air itu akan membual. Maka air itu akan keluar. Tetapi Musa tidak melakukan, saudara. Musa ngambil tongkat. Dia kira seperti, saudara, yang pertama. Dia ambil tongkat, dia pukulkan di batu itu, saudara. Maka air tetap keluar. Tapi Tuhan murka. Tuhan marah kepada Musa. Musa, mulai hari ini engkau tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, waktu saya membaca ayat ini, saya mengatakan betapa kasihannya Musa. Sebegitu banyaknya perjuangannya, saudara. Menghadapi Fir'aun melalui 10 tulah. Di dalam perjalanan di padang gurun yang begitu banyak sekali, saudara. Rintangan, persoalan, masalah, urusan makanan, urusan minum. 2 juta lebih orang yang harus diselesaikan oleh Musa. Belum ada lagi jemaat yang ribut, yang berkelahi. Saya merasakan bahwa kasihan banget Musa, tetapi saya mendapatkan satu peneguhan bahwa hati ini harus dijaga. Maka Tuhan menyampaikan kepada Joshua, jangan sampai terjadi apa yang terjadi pada Musa. Jagalah hatimu, teguhkan dan kuatkan hatimu. Saudara, menjaga hati dengan waspada, karena di situ akan terpancar kehidupan. Saudara, kekuatan Yosua beriman kepada Tuhan. Dengan firman, dia menjaga hati. Agar hati Yosua menjadi kuat. Karena kekuatan hati itu harus dibentengi oleh firman. Sehingga hatinya menjadi kuat dan teguh. Agar tidak tawar hati yang melemahkan. Dan Joshua, saudara, memikul beban yang begitu berat. Memimpin jutaan manusia. Kuncinya, beriman kepada Tuhan. Dengan firman-Nya untuk menjaga hati. Mungkin saudara sekarang sedang menghadapi persoalan yang berat. Jaga hatimu. Mungkin hatimu sedang terluka. Mungkin hatimu ada paku-paku, saudara. Mungkin hatimu sedang mengalami banyak sekali luka. Saudara harus mengadakan pemberesan. Saudara harus akui. Saudara harus periksa hati saudara.
hati saudara sudah periksa, jika ada sesuatu yang melukai hati saudara, saudara adakan pemberesan. Saudara harus menyelesaikan, harus mengampuni, harus memberkati orang yang melukai saudara. Maka saudara menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat menghadapi badai. Yang ketiga, Tuhan, di saat Yosua menghadapi tantangan, selalu memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Agar dia bertindak hati-hati. Artinya setiap langkahnya, setiap keputusannya selalu melibatkan Tuhan. Selalu melibatkan firman Allah. Dan Tuhan jamin apa yang Joshua kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Demikian juga kehidupan saudara. Kalau saudara ingin menjadi orang yang sukses, berhasil, ucapkan, perkatakan firman, dan lakukan siang dan malam. Menjadi gaya hidup, maka saudara akan bertindak hati-hati. Dan setiap langkah saudara libatkan Tuhan, libatkan Roh Kudus untuk memimpin. Maka apa yang saudara kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara, jadilah seorang climber, saudara. Jangan jadi quitter, pecundang. Dan jangan jadi camper. Orang yang di camper itu orang yang selalu menikmati di zona kenyamanan. Hati-hati. Orang yang selalu, saudara, nyaman di dalam zona kenyamanan. Itu sama saja, saudara. Saya kasih saudara sebuah ilustrasi. Di air yang tenang, saudara. Perahu itu ditaruh. Dan air itu tenang. Dan perahu itu diletakkan di air yang tenang. Perahu itu kalau tidak didayung. Perahu itu tidak didayung. Dia akan mundur sendirinya. Demikian juga kekristenan. Demikian juga kehidupan kekristenan. Kita perlu mendayung. Kita perlu mencari firman. Kita perlu mencari firman. Dan mengenal firman. Melakukan firman. Dan ada harga yang dibayar. Saya percaya. Saudara akan masuk di tanah Kanaan. Saudara akan masuk di tanah perjanjian. Jangan jadi camper. Jangan jadi quitter. Tapi jadilah climber. Saya percaya firman hari ini yang sudah saya sampaikan pasti akan menjadi berkat bagi saudara yang mau melakukan. Mari kita berdoa. Setiap saudara yang mendengarkan firman, hati saudara tersentuh. Mari kita introspeksi. Apakah saudara sebagai seorang pecundang? Belum perang sudah takut. Pikiran saudara dipenuhi oleh kenegatifan. Saudara apakah belum perang sudah angkat bendera putih? Belum saudara melangkah. Pikiran saudara dihantui oleh ketakutan dan kekhawatiran atas kegagalan. Itu tandanya saudara sebagai seorang pecundang atau quitter. Mari saudara periksa diri saudara. Kalau saudara sedang menghadapi persoalan, tiba-tiba saudara melihat keadaan, saudara sudah menyerah. Itu tandanya saudara pecundang. Saudara hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Ambil keputusan bertobat, ampuni aku Tuhan. Karena aku bukan orang percaya kepada Engkau. Aku tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Aku hanya mengandalkan kekuatan diriku sendiri yang penuh dengan kekurangan. Saya berdoa untuk saudara. Tidak ada satupun menjadi quitter. Tidak punya fighting spirit. Mudah menyerah
mengandalkan kekuatan sendiri, saudara menjadi orang yang gagal dan gagal dan gagal. Maka dari itu saudara, mari kita periksa. Orang yang quitter itu tidak punya iman karena apa? Tidak dekat Tuhan, tidak pernah doa, tidak pernah puasa, tidak pernah menyembah dengan roh dan kebenaran, dengan sungguh-sungguh. Saudara akan menjadi pecundang, saudara akan belum perang, saudara menyerah. Mari introspeksi. Kalau saudara bukan jadi quitter, coba periksa diri, apakah saudara seorang camper? Orang camper itu orang yang malas untuk berjuang. Karena dia sudah merasa nyaman. Hati-hati saudara. Dia di kemah saja dia sudah merasa nyaman. Walaupun tempatnya tidak permanen. Mereka berada di zona kenyamanan, dia merasa di pinggir ada sungai Jordan. Dan ternak-ternaknya sudah bisa minum air, makan rumput. Mereka sudah puas. Tetapi mereka lupa bahwa sewaktu-waktu kemah atau camp itu sewaktu-waktu bisa dihancurkan oleh badai. Bisa dihancurkan oleh alam. Tetapi saudara, setiap saudara yang berdoa, hati saudara tersentuh. Saya seorang quitter, saya mau bertobat. Atau saya seorang camper, saya mau bertobat hari ini. Ambil keputusan untuk bertobat. Dan saya berdoa, biar hari ini, setelah saudara mengakui kesalahan saudara, mengambil keputusan untuk bertobat, saudara mengambil keputusan menjadi seorang climber. Saudara menjadi pemanjat yang ulung. Walaupun gunung setinggi-tingginya, saudara daki. Saudara tidak pernah takut. Karena saudara percaya dengan iman. Jika Tuhan menyertai saudara, Dia akan melindungi. Dia akan menjagai setiap langkah saudara. Jadilah seorang climber untuk mencapai puncak gunung. Seperti yang dilakukan oleh Joshua yang pantang menyerah untuk masuk di tanah perjanjian. Setiap saudara renungkan. Joshua orang biasa. Bahkan dikatakan pembantunya Musa. Dia bukan seorang pemimpin yang sudah terlatih. Tetapi saudara, Joshua mempunyai ketaatan kepada firman. Apa yang firman katakan, dia lakukan. Walaupun tidak mudah seorang pembantu untuk memimpin seperti Musa berjuta-juta. Memimpin orang yang tegar tengkuk. Orang yang tidak pernah mengucapkan syukur. Walaupun mereka sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tetapi Joshua, dia taat kepada firman. Dan dia berani melakukan. Jadilah climber. Seperti Yosua. Kekuatan Yosua hanya beriman kepada Tuhan. Didasari oleh firman dengan menjaga hati. Saudara, setiap kita jaga hati pada waktu saudara berhadapan dengan tantangan. Hati Joshua menjadi kuat karena dia mendengar firman Tuhan. Tuhan mengatakan, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, jangan tawar hati. Dengan cara apa? Dia bentengi hatinya dengan firman Tuhan. Walaupun dia memikul beban yang berat, tetapi hatinya sudah terjaga. Maka Joshua mendapatkan terobosan. Di saat Joshua menghadapi tantangan, selalu memperkatakan firman. Ini kunci kesuksesan bagi Joshua.
Dia memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Dan supaya apa? Dia bertindak hati-hati. Artinya setiap langkah, setiap keputusan yang selalu dia libatkan Tuhan dalam hidupnya. Yang berdasarkan kebenaran firman. Dan dia dijamin oleh Tuhan pasti berhasil dan beruntung. Mari saudara tinggalkan sebagai seorang quitter atau pecundang. Tinggalkan camper. Tapi jadilah climber. Jadilah pemanjat yang ulung untuk mencapai puncak gunung yang tertinggi. Dan orang sebagai climber seperti Joshua pantang menyerah. Jamah. Rumah tanggamu akan dipulihkan. Ekonomimu akan dipulihkan. Kehidupanmu akan dipulihkan. Kesehatanmu akan dipulihkan. Mungkin dokter mengatakan, engkau tidak bisa sembuh. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut. Andalkan Tuhan. Jadilah seorang climber. Lawan sakit penyakitmu. Dengan firman Tuhan. Katakan, hai sakit penyakit. Seluruh sakit penyakitku sudah di atas kayu salib. Sudah dipatahkan. Oleh bilur Yesus, aku sembuh. Jika ekonomimu sedang mengalami krisis, katakan. Aku percaya masa depanku cerah. Aku percaya jika Tuhan menyertai aku, apapun yang aku kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Aku akan naik, tidak turun. Aku jadi kepala, bukan ekor. Aku tidak hutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang aku kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Setiap saudara yang sudah mengambil keputusan setelah ibadah ini, lakukan firman. Saya percaya ada kuasa, ada mujizat yang terjadi dalam hidup saudara. Bagi setiap saudara yang belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara ada keinginan untuk menerima Yesus, saudara boleh angkat tangan. Setiap saudara yang mengangkat tangan mengikuti saya. Tuhan Yesus, hari ini saya mengambil keputusan untuk bertobat. Saya mengambil keputusan untuk meninggalkan dosaku. Karena firman Tuhan mengatakan, dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, aku menerima keselamatan. Hari ini aku percaya, aku selamat. Manusia lamaku mati, dan aku bangkit menjadi manusia yang baru. Setiap saudara, setelah didoakan ini, saudara boleh mencari gereja yang terdekat. Saudara minta dimentori, saudara minta diajar Bible study, dan saudara minta untuk dibaptis. Saya percaya, masa depan cerah dan penuh harapan. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, bila hari ini kita sudah bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelum memberikan persembahan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk peneguhan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar dapat menjadi rema, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah segala pelayanannya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bila saatnya kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account
0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati.
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudara, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Engkau tidak hutang melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Sorak-sorai buat anak kita yang dahsyat, haleluya. Kami sembah Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.